Tantangan terbesar itu ya harus punya mental kuat ya, nggak punya malu gitu kan, ya kan? Nggak punya malu. Ya karena kan kita terus kemudian kan harus siap menghadapi ketidakpastian. Ya kan? Kalau orang kerja kan habis bulan dapat gaji tanggal 25 gajian. Betul, ya kan? betul. Kalau orang usaha kan penghasilannya nggak tentu. Betul. Kadang tinggi, kadang tinggi banget. Ngarepnya gitu. Jam kerjanya malah jauh lebih banyak dibandingin kita sebagai karyawan. Karyawan itu disebutnya kalau di luar negeri kan 9 to 5 gitu. 9 to 5 ya. Nah, jam 9 masuk, jam 5 pulang, biasanya udah selesai. Nggak kepikiran lagi pekerjaan. Tapi kalau kita jadi wirausaha, usaha sendiri, apalagi yang nyambi kerja ya, tadinya nyambi jam 9, jam 5 pulang, jalan usaha sampai malam, ya kan? Atau yang sudah full ngurusi perusahaan, usaha sendiri, ya, sampai malam pun biasanya kepikiran, mau tidur masih kepikiran, ya kan? Pak Mustafa Romdoni, selamat datang. Masih kangen Pak. Iya. Dari Sukabumi yang sudah mengindonesia. Indonesia, karena bikin konten. Iya, bisnisnya juga. Amin. Sobat Kang Ridwan, beliau ini dulu bisa dibilang mantan presiden. Mantan presiden saya, karena saya tergabung di komunitas Tangan di Atas ya. Saya biasa manggil beliau Pak MR. Ya. Nanti supaya nggak kaku. Biasanya saya manggil Pak MR doang. Ya, lebih simpel. Iya. Nah, Pak MR ini pernah menjadi presiden tadi ya, di 4.0 ya. Kemudian juga beliau punya MR Corpora ya. Mungkin nanti Pak MR bisa cerita lah. Apa aja sih Pak MR kegiatannya sekarang? Sekarang ya ini dong Kang Ridwan dong, nemenin podcast gitu. Iya. Oh, ini gak serius keluar. Terus ya ngurus bisnis masih Bisnis, ya. Kita ada lini bidang polimer ya, bahan baku. Polimer atau plastik ya. Soalnya kalau saya ngomong plastik orang ingatnya tas kresek. Kresek. Padahal kita kan plastik tapi yang untuk industri. Ya, misalnya untuk part motor, kabel. Berarti biji plastik maksudnya? Bijinya ya dijadiin selang LPG. Ya kan itu ada perusahaan kita di sektor itu, bahan kimia juga tapi masih kimia plastik ada. Masih berkaitan. Ya, terus kita juga ada perdagangan tuh part-part dari polimer juga. Ya, jadi kita sebenarnya ada manufacture, cuma lebih banyak kita maklunkan lah produksinya lah. Produksinya sama orang lain, tapi bahan bakunya dari PMR. Termasuk nanti memarketkan produknya kita. Jadi bahan baku kimia untuk membuat plastiknya ada. Terus dibikin lah tadi apa? Biji plastik juga ada, kita jual. Terus partnya juga ada. Terus ada yang lain Pak Ember? Kemudian ada sektor properti. Kita ada perumahan, ada 2 proyek, 2 perusahaan yang jalan di daerah Karawang. Nah berarti sekarang kegiatannya itu ya? Ya lah, sama mungkin kita ada dampingin biasanya perusahaan untuk biasanya yang ada corporate action. Keluar. Akuisisi, mungkin ada yang mau IPO, kita juga bisa temenin lah. Gitu. Jadi yang mendampingi proses. Kalau misalnya IPO ya memang proses IPO kan panjang ya. Itu berarti Pak Ember yang mendampingi proses bisa, itu? Bisa. Saya punya teman-teman, punya tim lah yang bisa bantuin lah. Atau kayak tadi ya, merger dan acquisition itu sama aja ya? Kurang lebih prosesnya nggak jauh beda. Emang bedanya apa sih merger acquisition sama IPO dalam segi proses? Ini pertanyaannya udah canggih banget nih. Saya bingung nanya apa. Merger dan acquisition ini sebenarnya kalau bisnis sudah levelnya makom atas ini yang ditanyain ini ya. Jadi kalau merger dan akuisisi itu kan perusahaan mau dibeli atau digabung dengan perusahaan yang lain. Misalnya ada perusahaan gede di bidang ini kue misalnya makanan nih, dia lihat nih saya mau ekspansi sih, perusahaan gede ekspansi kan udah punya duit banyak. Betul.
mereka biasanya males kalau mulai dari awal. Bikin bakery sendiri misalnya, backgroundnya misalnya perusahaan terigu, dia saya mau bikin perusahaan kue, tapi suruh bikin dari nol tuh kadang malas. Lebih bagus nih ada perusahaan kue yang udah maju, mana nih yang sukses? Saya langsung beli aja sahamnya. Dicaplok lah ya. Caplok lah, kayak Amor nih, Amor keren nih. Saya caplok aja nih, Kang Ridwan saya datengin nih. Mau nggak uang 100 miliar? Nah, mau nih, perusahaannya saya beli ya. Itu contohnya. Itu namanya akuisisi. Bisa sebagian besar, bisa semua, bisa juga sebagian kecil sebenarnya saham gitu. Jadi tergantung kesepakatannya berarti. Kalau gitu. Kesepakatan dan memang yang dimaui oleh para pihak gimana nih. Gitu. Nah kalau biasanya diakuisisi skala besar, nanti terakhirnya bisa juga nanti di merger dengan perusahaan induknya tadi, digabungkan. Gitu kan. Itu jadi merger namanya. Jadi gabung ya maksudnya? Digabung jadi satu entitas baru misalnya kan. Nah kalau IPO itu kan sahamnya perusahaan ini dijual ke publik. Sebagian ya lewat Bursa Efek Indonesia misalnya kan. Nah, itu dijual 20% atau 30%. Nah, itu namanya ke publik. Nanti masyarakat luas yang beli saham tadi. Gitu. Misalnya dihargai nilai perusahaannya kalau 100 miliar, kalau dijual ke publik 20 atau 30%, berarti kan 30 miliar yang dijual ke publik. Nanti publik yang beli, mereka yang jadi punya saham, yang 30% tadi. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu kalau IPO ke publik ya, sedangkan merger acquisition itu lebih ke internal ya, bisa jadi investor strategik. Investor strategik. Disebutnya gitu. Ya kan biar sobat Kang Ridwan tahu ini ngomongin IPO sama merger acquisition apa gitu, makanya nanya dulu gitu. Pertanyaannya lumayan canggih. Boleh. Boleh lah. Sekarang ngomongin yang sederhana. Sederhana aja dah. Sederhana. Nah, Pak Emer, ini kan memulai bisnis ya. Kan apakah memang dari perjalanan itu udah keluarga berbisnis atau memang dulunya sempat kerja apa gimana itu Pak Emer? Bisa punya bisnis? Pertanyaan bagus sih. Kalau saya tuh kalau pengusaha bukan turunan ya, tapi kalau ganteng sih turunan. Cuman sayangnya tadi dari Bekasi ke sini itu ada nanjaknya. Pas nanjak gantengnya hilang. Pas turun lagi hilang, gantengnya ada lagi. Namanya ganteng turunan. Ganteng nih Mas turun. Iya. Jadi orang tua saya itu guru madrasah gitu ya. Anaknya 6. Jadi dari anak 6 juga itu 3-nya jadi guru juga gitu. 3, gitu loh. Salah satu yang memang bekerja dulu di perusahaan orang, kemudian baru belajar jadi pengusaha gitu kan. Praktek sambil kerja tadi kan, praktek jadi pengusaha. Ya alhamdulillah agak jelas sendirilah gitu. Dibanding saudara gitu. Dibanding saudara. Tapi kalau ibu saya ada background pedagangnya. Jadi ibu saya tuh punya lapak kecil, sewa lapak kecil di pasar gitu kan. Itu ada dagang baju-baju kayak gitu zaman dulu. Cuma istilahnya sambilan aja lah gitu loh. Habis itu memang nggak dilanjut juga sih gitu. Tapi dari kecil udah tahu bahwa ibu ada bisnis itu. Ada dagang. Ya. Jadi alam bawah sadarnya nangkep lah gitu ya. Mungkin ada bakat dari situ juga. Gitu. Ya, saya terdistrak dengan ganteng turunan. Masih mau dilanjut pertanyaan? Nggak lanjut. Kok bisa kepikiran gitu aja gitu. Oke. Terus kalau yang 3 lagi berarti mungkin terjun ke dunia bisnis juga berarti kalau gitu? Lebih ke karyawan. Karyawan, swasta, kerja. Berarti cuma Pak Emer doang yang usaha berarti? Ya, memang belakangan ada sih kakak saya yang usaha juga. Gitu. Cuman setelah cukup lama bekerja di profesional. Gitu. Nah sekarang ketika Pak Emer kan mulai di dunia usaha ya. Itu kan tantangannya banyak ya. Apa tantangan terbesar yang pernah Pak Emer? Tantangan terbesar itu ya harus punya mental kuat ya, nggak punya malu gitu kan. Nggak punya malu. Ya karena kan kita terus kemudian kan harus siap menghadapi ketidakpastian. Ya kan? Kalau orang kerja kan habis bulan
dapat gaji. Dapat gaji tanggal 25 gajian. Betul, ya kan? betul. Kalau orang usaha kan penghasilannya nggak tentu. Betul, betul. Kadang tinggi, kadang tinggi banget. Ngarepnya gitu. Harapannya gitu. Harap aja, maksudnya ya kadang memang kecil gitu. Ya turun juga ada lah. Turun maksudnya ya, apalagi baru awal-awal ya, itu memang kondisi belum stabil kan biasanya ya. Kemudian ya jam kerjanya malah jauh lebih banyak dibandingin kita sebagai karyawan. Karyawan itu disebutnya kalau di luar negeri kan 9 to 5 gitu. 9 to 5 ya. Jam 9 masuk, jam 5 pulang, biasanya udah selesai. Nggak kepikiran lagi pekerjaan. Tapi kalau kita jadi wirausaha, usaha sendiri, apalagi yang nyambi kerja ya, tadinya nyambi jam 9, jam 5 pulang, jalan usaha sampai malam ya kan, atau yang sudah full ngurusi perusahaan, usaha sendiri, ya, sampai malam pun biasanya kepikiran, mau tidur masih kepikiran, ya, masalah-masalah yang dihadapi di usaha itu masih ke bawah terus. Ya, bahkan mimpi ke bawah gitu. Mimpi ke bawah gitu kan. Mimpi-mimpi itu ada yang nagih gitu. Belum dibayar tagihan gitu. Atau bangun-bangun, besok gajian nih, udah ada belum duitnya? Nah, itu ada terus kan. Nah, itu yang sebenarnya membedakan. Tadi enaknya jadi karyawan sama wirausaha, salah satunya kan di situ. Tadi mental nggak punya malu, contohnya kan kalau kita karyawan, once kita melakukan sesuatu, event itu misalnya jobnya divisi sales marketing. Ketika kita melakukan penjualan, itu yang ditolak kan perusahaan kita sebenarnya. Betul. Bukan kita gitu. Kalau kita sebagai karyawan. Betul. Tapi kalau itu usaha sendiri, kita menawarkan produk kita, kan berasa yang ditolak gitu. Nah, itu kan pasti secara mentalnya berbeda. Ya kan, itu lebih berasa lah gitu ya. Itu contoh-contoh aja sih ya, tantangan-tantangan menjadi pengusaha. Misalnya juga ngomongin duit, ngomongin keuangan, itu kan kita yang harus tanggung jawab semua. Karyawan itu gaji. Nah, untuk ngurusi karyawan, ngurusi modal dan lain-lain gitu kan. Kalau zaman dulu kerja kan ya sudah, yang penting gue kerja dapat gaji. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, ngeluarin tenaga pikiran ya uang dapat kan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak gitu kan. Katanya leader malah terakhir dapatnya kan. Udah dibagi-bagi dulu, ada sisa nggak nih? Kalau awal usaha kan gitu. Kalau nggak ada sisa, ya sudah, berarti ya, ngirit-ngirit lah. Tapi pernah ngalamin di fase itu, Pak? Ya pernah. Jadi pada saat saya full resign, tadi kan latihan usaha sambil kerja. Akhirnya saya harus resign kan dari pekerjaan. Kita mulai usaha kan sama, yang prioritasnya tetap karyawan kita. Jadi kayak uang belanja itu untuk di rumah malah saya cicil gitu kan. Saya cicil karena sesuai flow duit yang masuk gitu kan. Karena yang ideal memang kan kita harus gajian. Betul. Tapi kalau baru mulai juga belum berani gajian. Betul. Karena masih awal-awal apalagi. Masih awal-awal, pendapatannya belum pasti, belum tahu ya kan, masih nunggu duit masuk ya, sebagian lah gajian saya ambil dikit. Pak Emer kan berarti dari kerja ya, dari kerja ke usaha. Nah, ini kan nggak gampang ngebujuk dan pasangan ya. Itu kan tantangan tersendiri. Itu gimana tuh perjalanannya sehingga sampai istri bisa setuju? Kan nggak ada yang tahu ya Pak Emer bisa sampai di titik sekarang kan. Tapi waktu dulu kan ya mohon maaf mungkin lagi pas-pasan kan, seperti itu. Pertanyaan bagus juga nih. Jarang ada yang nanya ini. Ini kayaknya di rumah komunikasi dengan istri lancar nih kayaknya. Sehingga direfleksikan di pertanyaan di sini ya. Soalnya tadi kita di meja makan kan nanya gitu ya. Ya itu memang bagus sekali. Ini hal-hal yang sering terjadi konflik justru antara pasangan ya. Biasanya kalau memang belum sevisi atau belum tahu nih gitu kan. Namanya orang kan yang dicari itu biasanya kan keamanan, keamanan, kepastian ya, apalagi urusan rumah gitu kan. Makanya saya juga pakai trik juga dulu. Maksudnya yang pertama saya sudah mengasah jiwa wirausaha dulu sambil kerja, artinya udah pernah juga menghasilkan income dari usaha. Meskipun belum stabil atau kadang lumayan, kadang ya tadilah nggak lumayan banget ya. Minimal
istri udah melihat dong, kita udah punya perjuangan, udah punya ada hasil juga gitu kan. Betul. Itu justru pada waktu itu saya ketika masih menjadi karyawan itu saya sering sariawan zaman dulu tuh. Oh, kenapa tuh? Lagi karyawan sariawan. Nah, karena itu apa namanya manifestasi dari stres gitu ya. Kesini jadi retak-retak. Jadi kita itu kan punya jiwa itu pengen merdeka sebenarnya, pengen merdeka, pengen usaha sendiri seperti itu. Tapi kok ketika masih jadi karyawan itu kan pasti harus ngikuti semua rule sebagai karyawan ya. Makanya dalam tubuh ini terjadi pertentangan ya. Pemberontakan akhirnya muncul sariawan ya, stres. Saya baru dengar orang sariawan tapi benar ini sariawan. Karena stres itu. Karena stres. Bukan karena saya nggak enjoy ya, tapi memang ada jiwa yang keinginan yang belum terilis gitu. Rilisnya ke sini. Nah, waktu itu istri udah melihat usaha saya, keseriusan, udah belajar segala macam, ya akhirnya malah dia salah satu yang mendorong gitu loh. Jadi ini saya inget tuh, nah istri saya itu kan orang dari Pangkal Pinang ya, Bangka. Saya inget ngomong ke saya waktu saya mau resign itu, gini ya, resign aja berani, nanti kalau perlu Bunda jual tuh tanah yang di Pangkal kan. Istri ngomongnya gitu ya. Ternyata itu hanya memotivasi doang. Sampai sekarang nggak dijual tanahnya. Curhat. Padahal tanah kalau nggak diurusin malah diambil orang kan. Oh, itu masih ada tanah sampai sekarang? Masih ada. Yang diomongin jual tanahnya itu nggak dijual sampai sekarang gitu. Jadi itu ya istri saya yang termasuk yang agak nekat memotivasi gitu loh. Ya itu akhirnya ya kita putuskan resign ya kan, kita sudah punya target rencana kerja, kita udah punya apa yang mau dikerjakan, bahkan klien mana yang sudah kita targetkan itu kan sudah kita petakan ya, makanya cukup optimis kan, karena waktu itu yang saya begitu resign saya diriin perusahaan. Bukan sendiri berarti ya? Iya, perusahaan sendiri. Enggak, maksudnya bareng-bareng orang lain atau bareng teman dulu, beberapa teman biasa. Nah, karena modal terbatas kan. Iya, saya kumpulan. Saya ajak temen, istri sampean kan dokter, saya bilang. Ya terus duitnya ada pasti. Ayo, sampean tak jadiin pemegang saham. Nanti duit istrinya dipakai ya. Tujuannya ngincer istrinya. Jadi saya sama dua teman saya bangun PT Zenith Material Solution itu. Nah, itu ya pekerjaan awal kan konsultan ya, konsultan dan supplier bahan-bahan untuk industri plastik. Nah, sampai sekarang masih ada? Masih, Zenith masih ada sampai sekarang. Kita kembangkan tadi kan, ada bahan kimia, ada biji plastik, ada produk plastik. Nah, sampai sekarang masih. Tapi shareholdership-nya udah berubah. Itu udah teman-teman sudah kita akuisisi jadinya sahamnya gitu ya. Dibeli semua? Nah, kita beli semua gitu. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian bangun manufacture juga ya kan, di bidang biji plastik, pabrik ya. Itu tahun 2010 2010 bangun manufaktur. Kalau resign dulu waktu mulai usaha 2009. Berarti setahun udah bisa bangun? Karena ya alhamdulillah sih bisa ketemu partner, ketemu investor ya, yang itu. Ini istrinya yang dokter itu bukan? Beda lagi. Berarti udah kolaborasi dari dulu ya? Kolaborasi, saya seneng ya orang ya memang dari dulu. Nggak seneng, bukan yang orang mikirnya saya harus jalan sendiri biar hasilnya maksimal buat sendiri. Betul. Superman lah atau one man show ya? Kalau saya dari dulu senengnya kolaborasi, karena apa, di situ sebenarnya berbagi tanggung jawab juga, berbagi resiko juga kan gitu kan. Nah, dan itu saling melengkapi lah ya. Misalnya kayak tadi soal modal saling melengkapi, nanti soal fungsi bisa saling melengkapi juga. Saya orangnya lebih seneng ke sales marketing, teman saya senangnya ngurusi pabrik atau produksi misalnya. Jadi kita kolaborasi termasuk di fungsi-fungsi seperti itu. Gitu.
Jadi yang mikir bukan satu orang ya? Bukan. Saya kalau bicara kolaborasi ya, kan nggak semua lancar ya Pak Emer. Betul. Yang saya tahu ya, banyak teman-teman awalnya semangatnya kolaborasi, terus di perjalanan nih punya jalan masing-masing lah. Ya. Nah itu supaya nggak kayak gitu, ada tips nggak tuh buat pilih partner atau gimana caranya supaya satu visi? Ya, ini bagus sih pertanyaannya. Banyak teman-teman tuh kan kalau kolaborasi hanya karena nih orang deket. Betul, atau sudah lama kenal teman sekolah atau teman kuliah, saudara. Nah ini kan sebenarnya itu bagus, saling kenal, saling tahu itu bagus. Tapi sebenarnya pada akhirnya kan nanti tadi fungsi dan peran itu harus jelas. Nah, artinya kalau ini hanya teman-teman tapi tidak saling berbagi peran sesuai keahlian, ya sama aja, nggak akan jalan bisnisnya. Itu nanti ujung-ujungnya iri-irian. Perasaan saya kerja paling keras saya nih, dia hanya ikut-ikut nih. Nah contohnya hal-hal kayak gitu. Makanya dari awal partnership itu sedapat mungkin bisa berbagi peran. Misal orang-orang yang seneng sales marketing biasanya itu kurang seneng kalau ngurusi produk. Berlawanan ya? Bukan? Betul iya, ya? Betul. Berlawanan ya? Ngurusi produk, apalagi ngurusi keuangan, ya kan? Ini kan orang-orang yang butuh keahlian masing-masing, ya kan? Harusnya ada peran-peran ini yang dibagi. Itu ketika partnership. Ya, selain tadi karakternya memang sudah sama-sama tahu ini bagus ya. Itu kan harus di depan harus tahu lah ya, karakternya bagus ya. Kayak tadi temen saudara itu kan tahu karakternya bagus, tapi di satu sisi begitu kerjasama ini perannya, kalau mereka nggak punya peran yang sama-sama penting ya buat perusahaan karena nggak punya skill, ya akhirnya tadi biasanya akan ada masalah-masalah seperti itu gitu loh. Nah itu sebaiknya dihindari. Kalau perjanjian di awal berarti perlu clear ya, hitam di atas putih, bahkan notaris mungkin ya? Ya lebih bagus ada perjanjian, tapi kan sebelum ke situ memang dari awalnya sudah saling ini dulu gitu. Saling tadi, oh ya saling trust, memang kita ada fungsi yang kamu jago dan kamu punya passion juga. Ngomongin passion tuh maksudnya emang orangnya punya talenta lah ya. Talenta, seneng, cocok kamu pegang ini. Dan nanti di jalan kan sama-sama harus mengimprove dong. Iya. Masing-masing improve ya. Improve dong untuk meningkatkan skill itu kan. Gitu kan. Berarti kan ketika kolaborasi itu perlu ada satu orang yang ngedrive ya, tim ini ya. Maksudnya, gua mau pegang ini ya. Berarti gua perlu rekrut orang lain, bagian apa. Betul. Yang gua nggak ahli di bidang itu, rekrut plus modalnya dipikirin. Iya. Itu bisa seperti itu ya, Pak Emer? Harus justru. Lalu di tengah jalan kita harus tahu kan, apa sih kunci-kunci dalam sebuah bisnis bisa maju? Pasti produk. Ya, produk penting gitu kan. Misalnya terus kemampuan sales marketing, ya kan, atau komunikasi. Kemudian juga soal legalitas, ya kan. Nah, kemudian soal sistem di perusahaan sendiri nih. Sistem itu kan yang ngatur A sampai Z. Misalnya Kang Ridwan bikin kue. Ini kan harus ada aturannya dong. Kalau tipe boleh pegang ya? Boleh ya ini. Sekalian aja dimakan. Sekalian dimakan ya. Saya pengen nyobain nih sebentar ya. Sambil dites. Ini Amor Cakes nih. Ini namanya tipe apa nih? Masuk. Nih, contoh nih Amor Cake nih sebelum saya makan nih. Ini kan sudah harus ditentukan nih formula bikin kue ini. Ya kan? Bahannya apa, adonannya seperti apa. Kalau dipanggang suhunya berapa lama. Itu kan sistem harus ditetapkan. Sehingga siapapun karyawan baru pas suruh bikin kue ini ya udah tahu. Dan standarnya sama, hasilnya sama. Meskipun kalau termasuk bungkusnya ya, cara bungkusnya segala macam kan ada dong standarnya. Kalau orang beli hari ini kualitasnya seperti ini, besok beli ya kayak gini lagi, kan gitu kan. Meskipun kalau di warung itu beda. Tetesan keringatnya yang bedain kan. Resepnya lagi bikinnya. Resepnya udah sama, orangnya ganti kok beda keringatnya. Jadi beda. Ini sambil saya cobain ya. Coba dites, Pak Emer. Wah, lembut banget nih kuenya. Enak. Padahal udah makan tadi ya, aman ya. Nah, rasa ini kan orang udah jatuh cinta nih sama rasa. Besok kan beli lagi kayak gini. Itu kan sistem yang mengatur supaya kualitasnya standar.
Oke. Oh, berarti tetap ya kunci dari bisnis tadi selain sistem juga produk ya tadi ya. Produknya dulu harus bagus dong. Jadi jangan sampai kita ya kan biasanya namanya jualan tuh ya kembali ke produk and service kan. Ya. Jadi itu yang perlu dikuatkan dan terus berinovasi kan seperti itu ya. Inovasi betul, dan jangan juga menunggu itu sempurna baru di launching. Oke. Nanti nggak jualan-jualan. Oke. Sebenarnya produk dan layanan itu yang penting udah bisa dinikmati, kualitasnya udah cukup baik, launching aja. Ketika berinovasi nih ya. Nah, sambil jalan nanti kan diperbaiki terus. Oke. Nanti kan udah mulai jualan, ada inovasi kan. Oh, kalau bisa kayak gini dong, kalau bisa kayak gitu dong, ya kita improve. Ada masukan. Nah, contohnya Windows, Microsoft, Windows 1.0 kan, ya gitu-gitu aja. Terus banyak hang, zaman dulu. Tapi kan tetap di launching sama Bill Gates kan. Dan dipakai sama orang. Dipakai. Kemudian improve, sekarang udah Windows berapa itu? Ya. 2000 sekian gitu loh. Satu aja 1.1, 1.2 kan gitu. Berarti ada improve terus. Nah, bahkan mobil Ford itu, Henry Ford tuh pernah mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan Ford yang sudah membeli produk dia meskipun belum sempurna gitu. Ya karena ada improvement terus gitu. Nah, itu ngomongin produk ya. Iya. Ya kan saya yakin dulu Bolu Amar pasti launching awal-awal nggak seenak dan selembut ini mungkin. Iya. Tapi kan terus diperbaiki, betul. Bikin produk-produk baru yang menarik. Oke, ya selalu berinovasi lah intinya ya. Terus ngomongin produk, dan itu kan harus ada orang yang memang punya jiwa seneng di situ, seneng ngotak-ngatik produk, nyari resep-resep baru, update produk baru. Yang orang-orang ini kalau disuruh ngurusi keuangan mungkin nggak jago. Harus tahu diri lah. Gitu. Iya. Beda dunia ya. Beda dunia. Nggak mungkin bisa semua kita. Makanya kalau orang yang akselerasinya cepat ya itu ya dengan cara kolaborasi. Karena kalau sendiri itu dipegang semua sendiri kan masalahnya. Betul. Ya. Akhirnya konsentrasi kita ini terpecah ya. Nah, kita mau ikut workshop terus mengimprove kemampuan, yang mana bisa. Nggak bisa ya. Ada dua opsi kalau nggak sesama mitra, partner, co-foundernya. Ya kedua ya karyawan lah, tim. Ya rekrut Rekrut karyawan yang berpengalaman dan punya kapabilitas di bidang itu. Ya. Itu. Jadi kita misalnya pengen tidak punya kemampuan itu, maka kita perlu rekrut orang yang ahli di bidang itu, saling melengkapi dengan kita ya. Saling melengkapi. Betul. Oke. Pak Emer, ini kan perjalanan Pak Emer itu emang waktu, kalau saya pernah dengar, pernah ngajar les privat. Iya. Sama MLM pernah ikutan, kalau nggak salah, itu gimana itu ceritanya? Iya. Nah, waktu dulu kan tahun 2001 berarti ya, saya lulus kuliah, kerja di perusahaan keramik di Tangerang. 5 bulan saya resign, pindah perusahaan part elektronik di Cikarang. Itu nggak sampai 7 bulan saya juga resign lagi ke perusahaan yang ketiga. Memang yang ketiga itu perusahaan dunia plastik ya. Nah, itu dari Jepang tuh. Nah, terus saya pindah 3 perusahaan itu mikir gitu loh. Saya udah pindah 3 perusahaan nih dalam setahun nih kurun waktu. Sama aja saya lihat tuh 7P. Apa lagi? Pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Potong pajak, potong pinjaman, pantat pegel-pegel. Bahkan 7P lagi. Nambah 6. Itu. Yang kedua tuh soal istilahnya idealisme kita lah. Kita ini masih kalau baru lulus kuliah kan punya idealisme. Selain soal ya jujur tadi income lah ya. Idealismenya, kita bisa berbuat sesuatu lah buat masyarakat gitu loh. Ternyata kan nggak bisa gitu loh. Karena kita udah ada jam kerja, sudah ada job desk, udah nggak ada waktu lagi untuk berbuat sesuatu ya. Ya, yang ketiga pasti adalah soal kebebasan, ya kan? Kebebasan berkreasi segala macam itu kan nggak bisa didapat kalau ketika bekerja. Makanya waktu itu saya mikir ini berarti kesimpulannya harus jadi pengusaha. Nah, cuma sebagai orang yang baru lulus, pengalamannya nggak banyak, usaha apa nih yang kira-kira saya bisa?
Yang sederhana-sederhana kan, les privat harusnya bisa. Karena pernah lolos UMPTN kan. Oh, itu pengalamannya itu. Ya pengalaman nih, UMPTN lolos, harusnya ngelesin SMP SMA bisa nih saya bilang. Nah, saya buka les privat, ada temen itu satu orang teman kuliah di Cikarang, dia kerja di pabrik juga di situ. Ketemu kan, yuk kita bikin les privat. Oh, kerjasama lagi juga. Kerjasama. Dan teman saya itu saya nggak salah pilih gitu. Karena dia sekarang jadi dekan di salah satu kampus, memang punya jiwa gitu. Jiwa pengajar. Ya, cuman dia waktu itu kan kerja juga di pabrik ya. Terus dia ngajak temennya satu lagi, berarti udah 3 orang nih. Nah, akhirnya kita buat brosur, kita launching, kita sebar ke sekolah-sekolah. Terus kita kasih apa namanya tuh sekretariat di sini nih kalau hubungi. Nah, itu saya taruh alamat rumah kakak saya. Pas ditelepon kan mungkin yang ngangkat pembantunya. Ditanya ada nggak les privat? Nggak ada kan gitu. Nggak closing dong. Nggak closing. Jadi saya tunggu seminggu nggak ada yang murid yang daftar. Sebulan juga nggak ada. Terus? 3 bulan pun nggak ada. Ya akhirnya saya nyatakan tutup tanpa punya murid. Oh serius gitu? Iya, itu pernah kayak gitu. Dan benar ini pembantunya sampai kayak gitu, nggak di briefing gitu. Nggak di briefing, namanya bapak kita juga. Nggak juga ya. Dikasih tahu kan, saya kasih tahu kakak saya aja kan. Mungkin kakaknya nggak bilang. Nggak nyampe mungkin. Atau dibilangin ke kakak yang ngangkat mbaknya. Nah, itu contoh lah. Akhirnya nggak punya murid kita tutup. Terus ada yang nawarin ke saya MLM. Nah, ini kayaknya ya sudah, kita lagi nyari usaha, ada yang nawarin MLM. Jangan ini peluangnya nih. MLM itu kan marketing lewat mulut. Berbusa-busa tuh kalau. Ayo kamu masa sukses mau dapat kapal pesiar, nggak mau sih gitu. Ada aja itu. Soalnya kalau Pak Emer nggak bercanda, nanti ini bukan Pak Emer kan. Lanjut. Nah, akhirnya kita ya udah ada tawaran itu, ikut dengan presentasi. Ya sudahlah, ini karena datang ke saya, jangan-jangan ini peluangnya buat saya masuk, ya kan. Memang sih itu luar biasanya MLM itu, mungkin duit kita nggak dapet ya, tapi tadi memutus urat malu ya. Terus lah kita nawarin produk presentasi itu kan, malu kan ditolak orang, tapi harus berani kan. Kemudian ngajarin punya mimpi kayak tadi, punya mimpi mobil mewah mungkin kan diajarin di situ. Berani action, punya goal, itu satu kelebihan. Terus kita berani nyeles, ya kan, komunikasi sama orang, nawarin peluang ke orang. Kalau orang yang nggak mau, tawarin produknya kan gitu dulu. Kita demoin, ya kan. Zaman dulu jago saya beauty clinic, ya kan, biar mukanya kinclong, mulus pakai produk MLM itu ya. Nawarin itu. Ya, contohnya kayak gitu. Tapi yang unik yaitu MLM tuh lama-lama saya punya downline kan namanya, punya grup ada 100-an orang. Kita juga peringkat dapat, tapi kok member-member saya itu lama-lama satu persatu rontok gitu. Oh, hilang. Berguguran. Saya pikir-pikir loh, ini downline saya kok pada gugur, saya harus ikut gugur nih. Lah masa leader nggak punya downline, gimana dong? Bukan leader namanya. Saya ikut gugur aja lah, rontok aja, saya bilang ikut kayak yang lain ya. Jadi itu setelah mungkin 2-3 tahun ya, hampir 3 tahun ya udah kita nyatakan MLM juga gagal gitu loh. Itu pas nggak sambil kerja kan, berarti emang fokus. Itu sambil kerja, itu justru yang sambil kerja tadi. Yang nggak bener ya. Jadi kan idealnya tuh fokus kan. Ya, masalahnya kan masih belajar. Kan MLM kan memang diajarkannya sambil kerja dulu kan. Oke. Nah, malam hari saya presentasi kemana-mana, Sabtu Minggu ya kan. Naik motor Vega merah zaman itu ya. Motor kenangan berarti ya. Ya, terus presentasi produk, nah kayak gitulah. Itu 2001, 2002, sampai 2003 hampir lah ya. Kayak gitu tuh kerjaannya. Kemudian pernah juga dagang-dagang. Nah, kita latihan dagang sendal jepit pernah ya kan. Sandal jepit itu saya dapat dari orang yang produksi sendal. Terus saya pernah buka lapak di depan, kan saya di Cikarang tuh, daerah industri kan. Pas hari Sabtu saya buka lapak di depan pabrik. Ini saya hitung pabrik
saya tanya ke bosnya di situ, kira-kira karyawan 150 orang lah, plus minus. Saya yang buka lapak, saya bawa sampel sendal, dia order 30 orang. Berarti ini sendal laku nih. Oke dong. Oke dong, langsung otak ML saya berbunyi lagi. Saya tawarin teman-teman, ayo kalian jualan nih, ngambil 10, ngambil 20, jual ke temen, saudara, pasti laku, saya bilang. Karena saya jual juga laku. Akhirnya tuh kayak MLM juga, jaringannya kebentuk nih. Jadi awalnya cuma jual 30 sendirian tadi, lama-lama itu ribuan pasang kita bisa jualan. Tapi uniknya, makin banyak jualan, makin banyak yang nggak bayar. Macet. Kan tadi saya pakai agen-agen pada nggak bayar. Agennya yang kabur. Iya. Ya ada masalah, mungkin dipakai sendiri duitnya. Kan mereka nggak biasa dagang, terus dagang punya uang ya mungkin nggak disiplin. Ya kan? Akhirnya, aduh, ini jual sendal jepit gagal lagi nih, gitu kan. Pernah juga jual speaker aktif. Pernah banyak pengalaman jualan jaket kulit. Ya, jadi ada permintaan jaket kulit, terus dari untuk BUMN dulu yang minta. Jadi ada temannya istri kerja di BUMN kalau nggak salah waktu itu, terus minta jaket kulit. Saya mikir kan, wah jaket kulit itu nyarinya di mana ya? Zaman itu browsing muncul Kota Sukaregang ya, di Garut. Terus? Nah, akhirnya kita nekat aja pergi ke Garut. Terus nyari-nyari di situ, ternyata harganya masih masuk, ya kan? Dibanding yang di harga standar pembelian itu. Nah, akhirnya kita bisa keluarkan dari situ, jualan. Nah, itu contoh yang menghasilkan. Itu benar jalan. Itu profit itu, tapi kan nggak berlangsung kontinu kan? Ini berlatih dagang aja. Tapi emang sambil kerja saat itu? Sambil kerja. Oke. Nah, terus apalagi buka ayam bakar. Jadi di kawasan industri sana saya buka warung ayam bakar. Itu juga lucu-lucuan lah itu. Buka warung ayam bakar tuh tanya resep ke pasar. Oke. Nah, udah itu ya jualan ya. Tolong bikin resep ayam bakar. Kita bawa pulang ke rumah, kita masak. Ya kan? Saya panggil karyawan yang mau kerja itu kan. Saya habis masak, cobain. Gimana rasanya? Waduh, jawabnya, wah gimana ya Om ya ini? Maksudnya nggak enak? Iya nggak enak Om. Nggak enak, kita datang lagi ke pasar, komplain kayak jualan. Kasih yang enak, ini nggak enak gitu kan. Dikasih resep lagi, kita bawa pulang, kita masak, akhirnya enak katanya kan. Kita berani jualan gitu loh. Ya awalnya 10 ini ekor ya kan, laku ya. Kemudian ada juga masa-masa aneh ya jualan kayak gitu itu. Gimana? Jadi contohnya tuh baru mau jualan tuh lalatnya banyak banget gitu. Di tempat rumah makannya? Iya, pas mau buka itu lalatnya banyak gitu. Itu juga bingung. Akhirnya kita nggak jadi buka siang, bukanya malam. Oh enggak, lalatnya tidur. Lalatnya tidur. Jadi orang usaha kayak gitu harus berani ya, cari ide gitu loh, ngawur-ngawur ya, cari ide, coba-coba ya kan. Nah akhirnya laku juga itu, 10 ekor habis ya kan. Kemudian berkembang ya. Kita akhirnya ada buka cabang di Karawang ya. Tapi lama-lama juga enggak stabil ya penjualannya. Terus apa ya tadi, karyawannya jago masak resign ya kan. Nah, kita ganti karyawan baru, resepnya udah sama ya. Beda rasanya beda itu. Tetesan keringetnya nih kayak yang beda. Nggak pakai baju itu. Karena itu mengungkep ayam panas-panas ya. Kesimpulan kita akhirnya ya sudah lah, ini harus ditutup juga ini. Jadi warung itu kita tutup karena lama-lama juga sepi, persaingan juga kayaknya kok kurang menarik gitu ya. Dengan kanan kiri gitu ya. Akhirnya kita tutup. Terus pernah punya ekspedisi truk gitu ya. Banyak. Ekspedisi. Try errornya banyak gitu. Banyak try error. Ekspedisi itu nggak punya truknya. Jadi kalau kita dapat order, nanti ada orang saya yang ngurut full truk dari Cikarang sampai Pulau Gadung. Nanti kalau ada ketemu truk yang kosong, dia telepon, ada nih. Ya udah ambil, berangkat. Oh, jadi suruh mampir dulu, belok dulu. Dia ngambil ke customer kita, kirim ke tujuannya dari Bekasi ke Surabaya. Nah itu menghasilkan sih. Nah, tapi ada belakangan tuh kita lihat permintaan tinggi, berarti kita
mulai beli truk sendiri nih harusnya nih. Beli truk bekas. Beli. Begitu kita beli truk bekas, ada pengiriman besar nih ke Lampung. Ngirim, tiap hari ngirim. Ternyata kok nggak dibayar-bayar gitu. Nah, kan? Nggak dibayar-bayar. Si jasanya? Jasanya. Katanya yang dikirim ke Lampung itu salah spek katanya. Jadi barangnya salah, yang ngirim barang nggak dibayar, kita tukang kirimnya ikut nggak dibayar. Oh, jadi kena ke apa ya? Nah, kena ininya ya? Efek berantai. Efek berantai. Nah, kita pernah ngalamin kayak gitu. Kemudian ada kasus yang lucu tuh, pengiriman barang ke Padang dari Bekasi. Nah, itu kan harusnya 5 hari udah sampai. Karena tuh barang mau dipasang di mall gitu kan. Okay. Teknisi yang mau masang di mall tuh udah dikirim sampai Padang sana, udah tidur di hotel, nungguin truk kita belum datang. Nyampe. Nah, 6 hari, 7 hari nggak nyampe, 9 hari nggak nyampe. Waduh, pusing kita. Ini truk kemana? Sopir ditelepon nggak bisa, kan bukan truk kita tadi, kan truk cabutan tadi. Nah, sampai kalau ada berita di TV itu truk masuk jurang, dekan saya, jangan truk kita ini. Yang lucu teman saya itu datang ke rumah. Gimana nih masalah truk? Tenang Om, saya mau tanya sama orang pintar. Kaget saya. Kurang pintar apa? Saya ini insinyur nih. Teknisi udah nunggu 5 hari, 6 hari, 7 hari nggak datang. Sampai akhirnya itu disuruh pulang balik. Si teknisinya? Teknisinya. Saya harus gantiin ongkos pesawat pulang pergi, biaya hotel, rugi itu kan jelas. Iya. Nah, kemudian hari kesekian ya, mungkin hari ke-10 gitu ya. Antara 9-10 pokoknya. Baru ketahuan sopirnya itu muncul. Kemana? Gak taunya dia pulang kampung dulu. Waduh, kacau. Kebetulan di daerah-daerah. Aduh, saya bilang gini. Sopir pulang kampung. Harusnya drop dulu barang, baru pulang kampung. Kan harusnya gitu dong. Pulangnya harusnya pulang ini masih bawa barang pulang kampung. Ampun dah. Pak Emery, perjalanannya seru-seru deh kayaknya. Seru-seru kalau ceritain yang itu panjang ya. Konyol-konyol. Makanya saya kenapa bikin buku kan, judulnya sederhana tapi dahsyat. Betul. Itu kan mendorong teman-teman kalau mau punya usaha ya mulai aja dari sederhana yang ada di sekitar kita sesuai kemampuan kita. Nanti lama-lama kan kita akan tambah skill, tambah keahlian, bisa membangun usaha yang bisa besar, maju, yang dahsyat itu loh. Nah, awalnya kan gitu loh. Ya bahkan Pak Emer kan sebetulnya sekarang bisnisnya itu sesuai dengan kuliahnya ya. Kuliah. Sesuai dengan kuliah, sesuai dengan bekerja juga di bidangnya. Juga bidangnya. Jadi nggak terlalu melenceng ya. Melenceng. Kadang kan kayak tadi nyoba ayam bakar, padahal nggak ada kaitannya, masak juga nggak bisa. Iya. Tapi itu cuman membentuk jiwa wirausaha kita yang pantang menyerah, yang nggak punya malu tadi, punya mimpi mau kerja keras. Nah, itu ternyata kebentuknya di situ. Di perjalanan tadi ya, up and down yang tadi ya. Kita berani nyoba, praktek. Nah, nanti akan kebentuk sendiri. Nanti akan ketemu sendiri dan ya alhamdulillah kan ketemu di bidang yang selama ini ditekuni ya. Itu hasil perenungan juga akhirnya. Karena apa? Tadi habis itu saya ada bisnis limbah plastik. Nah, limbah plastik itu sampah keranjang kelengkeng contohnya, yang putih itu. Kalau ke toko buah ada tuh keranjang-keranjang. Itu dulu saya beli, saya kumpulin di kamar kontrakan. Kemudian kalau udah cukup banyak, saya drop di gudang. Gudangnya itu rumah temen, saya jadiin gudang. Nanti kalau udah 1000, panggil truk yang pembelinya itu. Dia datang ambil, kita dibayar lunas. Nah itu tuh lama-lama dari warung-warung kecil di pinggir jalan, di toko-toko buah. Akhirnya keranjang di Makro saya ambil, di Giant saya ambil, di Hero. Oh, membesar ya. Nah, lama-lama makin besar. Kemudian sampah-sampah dari industri pabrik. Nah itu saya ambil juga. Nah itu ternyata itu yang menghasilkan, ya kan, secara cukup kontinu dan konsisten. Waktu itu akhirnya saya mikir, tahun 2008 itu saya mikir, ini saya pengen sukses niatnya, kenapa usaha pada gagal terus, malah kartu kredit penuh waktu itu. Karena yang zaman MLM itu kan harus
tutup poin, beli produk, di stok. Kartu kredit ada 5 itu, termasuk yang untuk ngurusi ekspedisi. Gesek kartu kredit. Kartu kredit juga gitu kan. Penuh semua. Kok malah banyak hutang, ini sukses juga enggak. Aduh. Tapi terus saya renung-renung, ternyata sampah plastik itu yang menghasilkan. Ya kan? Cuma waktu itu kalau skalanya mau saya perbesar juga susah. Karena industrinya, ya mohon maaf nih, kalau sampah nanti kita ngambil dari pabrik-pabrik kan sudah ada penguasanya. Nggak mudah gitu loh ngambil sampah. Jadi tetap skalanya segitu-gitu aja, cuma menghasilkan waktu itu cukup stabil, rutin gitu ya. Akhirnya kita mikir, karena saya layarnya kemis legi, cocoknya di plastik kan. Emang ada hubungannya? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Itu langsung suka ada primbon-primbon. Oh, gitu. iya. Nggak cocok di air saya. Di ayam nggak cocok juga. Oh, jadinya ke plastik saat itu. Plastik. Dan itu akhirnya saya renungkan. Saya punya mimpi itu dari zaman kuliah. Itu kan pengen memang punya korporasi. Jadi kita punya perusahaan besar, di mana di bawah perusahaan itu ada banyak perusahaan dan ada banyak karyawan yang bekerja. Dulu saya ada inspirasi lah zaman kuliah itu ya, lihat majalah, itu ada pengusaha sukses nih, boleh juga nih kalau seperti ini gitu kan. Nah itu yang jadi mimpi saya sebenarnya. Oke. Nah kalau itu dengan usaha-usaha yang saya jalankan tadi kan nggak bisa gitu. Misalnya MLM kan nggak ada cerita MLM, distributor MLM jadi korporasi MLM, kecuali bikin MLM sendiri gitu. Ya. Artinya, oh mungkin dunianya ya di plastik ini yang mungkin, ya kan. Makanya waktu itu saya resign, kemudian membuat langsung bentuknya perusahaan PT. Nah, di mana PT ini ya kita langsung mencoba mengambil pelanggan-pelanggan yang besar, ya, yang perusahaan-perusahaan juga gitu kan. Meskipun dengan modal terbatas ya paling enak kan jadi konsultan dulu ya. Oh, bantuin dulu. Pertama konsultan, kemudian dagang, tapi dagang produk-produk dari perusahaan orang kan. Jadi hasil produksi tempat lain kita jual gitu ya, kita perdagangkan ya. Nah, baru kemudian kita dapat klien-klien yang cukup besar, ya, modalnya juga meskipun terbatas, tapi ini semua ini kok akan terangkai dengan sendiri gitu loh. Ketika kita butuh orderan yang besar, orang-orang juga sudah mulai percaya ke kita. Ya. Akhirnya ngasih tempo kayak gitu kan. Terus kemudian ketemu teman kuliah yang punya duit, ya modalnya taruh sini yuk, ya, nanti tak kasih bagi hasil. Ya. Ada masa-masa kayak gitu. Dan nyari investor lah seperti investor, itu ya. Ya. Itu dalam proses itu gabung dengan TDA ya, komunitas TDA itu di pas saat bisnis yang mana nih? Nah itu kan saya gabung TDA udah di 2013 akhir. Berarti udah di bisnis yang plastik? Plastik tadi udah PT, ada 2 perusahaan ya, PT Zenith Material Solution, satunya lagi PT ABC Plastindo yang manufacture. Iya. Itu udah ada. Udah jalan. Bukan hanya ada, udah jalan cukup bagus. Baru masuk? Nah, itu baru bergabung di TDA untuk belajar lebih lanjut kan gitu kan. Iya, 2013. 13 baru datang ke Pesta Wirausaha ya. Itu jadi presiden TDA itu 2015. Cepet amat. Bingung ya? Bingung nih, 2 tahun ya jadi presiden. Itu gimana ceritanya nih nyalip yang lain nih? Gimana? Nyalip di tikungan. Nyalip tikungan. Jadi gini, saya itu kalau saya flashback dari zaman kuliah, memang seneng organisasi. Jadi zaman kuliah itu saya ngurusi kegiatan, kepanitiaan. Pernah saya bikin resume CV itu ya, kurikulum vitae. Saya buat tuh zaman dulu mau ngelamar kerja itu ya. Baru saya sadar, saya kuliah itu 4 semester sampai 4,5 gitu kan. Kok saya itu ada kepanitiaan tuh 9. Kalau nggak jadi wakil ketua, jadi ketua. Berarti kalau di rata-rata tiap semester ini ada satu organisasi. Iya, itu beragam. Nanti ada jurusan, ada fakultas kayak gitu. Iya, pokoknya ada aja di situ. Ada aja kegiatan di situ. Kalau nggak wakil ketua. Saya, 9 persis ini saya bilang. Tanpa sadar ya? Tanpa sadar. Kuliah 4,5 tahun kan 9 semester. Iya. Berarti tiap semester nih kalau di rata-rata itu. Iya. Jadi memang ada jiwa organisasi, seneng gitu kan. Sosial organisasi, ngurusi itu. Dan itu juga yang membentuk
karakter juga. Waktu kerja kan kita juga alhamdulillah, meskipun tadi saya pindah-pindah bukan nggak berprestasi ya, itu pindah-pindah tuh prestasi bagus. Itu saya takut waktu kalau saya kerja misalnya tadi di keramik itu sistem kerjanya, kalau kita lulus training kan 6 bulan lulus training ya. Kalau dinilai bagus tuh bisa dikirim ke Itali. Nanti habis dikirim Itali mungkin 2 bulan ya, dikontrak wajib kerja di perusahaan itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nah, nggak mau. Saya ngabur. Ngabur, pindah di elektronik. Wah, ini juga ngabur lagi, ya kan, 7 bulan udah prestasi bagus. Karena ada pencapaian sebenarnya, ya, cuman memang tidak sesuai, nggak cocok. Kemudian yang di plastik itu, sama itu kasusnya. Saya pikir kalau saya pegang pabrik-pabrik produksi ini, mungkin bosen nih, cepat bosen saya. Di plastik ini saya ngambilnya R&D, Research and Development. Kan banyak mikir nih, nggak bosen nih kayaknya nih. Nah, situ ternyata baru training berapa bulan ya waktu itu ya, udah lulus bagus, muncul penawaran yang hampir mirip. Training keluar. Kirim ke luar, ke Jepang, sekian bulan, habis pulangnya kontrak 3 tahun. Waduh, dapat lagi nih saya bilang. Nah, waktu itu saya mikir gini ya, zaman kuliah itu saya udah mikir, ini orang-orang yang disebut dengan pakar. Pakar itu kan yang suka dipanggil di TV, di koran, di media. Ya. Kan itu orangnya itu-itu aja. Pakar ekonomi ya itu-itu aja, pakar perminyakan itu-itu aja. Berarti saya mikir, orang-orang kok bisa dipanggil pakar ya? Berarti orang itu memang ahli di bidangnya. Nah, saya backgroundnya kan teknik kimia atau chemical engineering. Chemical engineering itu kan luas banget. Mau ngambil sektor oil and gas bisa, makanan bisa, minuman bisa, manufacture bahan baku atau apapun, perminyakan bisa semua. Nah, termasuk tadi mau masuk di keramik, mau masuk di industri plastik, polimer atau apa gitu. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Akhirnya saya mikir, kalau saya sudah 2 tahun atau 3 tahun di sebuah perusahaan, di sebuah industri, ya sudah, saya harus lanjut di situ terus supaya saya jadi pakar tadi. Makanya kenapa saya ngabur-ngabur. Kalau saya anggap kurang seneng, saya ngabur. Kalau ini udah nggak mungkin ngabur lagi nih kayaknya. Saya juga tanya waktu mau dikirim ke Jepang, saya tanya bos saya, manajer saya, ini masa depan dunia polimer bagus nggak sih Pak? Kenapa nanya gitu? Ya soalnya ini kan kalau saya dikirim ke Jepang, saya 2 tahun, 3 tahun wajib di sini nih, ya kan? Berarti saya harus di industri yang punya masa depan. Akhirnya, oh bisa, semua bisa digantiin pakai plastik. Oh bener juga nih, ya udah. Kata bos saya, kurang ajar amat nih. Semua orang pengen dikirim training ke Jepang, ini malah banyak nanya nih. Mungkin gitu dalam hati dia. Ya juga nanya, ngapain sih nanya-nanya gitu. Tapi akhirnya udah saya ambil gitu. Akhirnya saya harus memfokuskan diri ahli di dunia plastik. Tapi bukan di training itu tadi ya, lebih ke usahanya yang dipilih. Ya, akhirnya kan di pekerjaan saya anggap itu tempat belajar. Ya kan, di pekerjaan belajar, ngerti produk, ngerti market, meskipun nggak kepikir misalnya saya akan bangun pabrik yang sama, ya kan, nggak mungkin. Perusahaan Jepang itu kan tahu sendiri Kang, kalau mereka investasi sebuah industri itu kan nggak tanggung-tanggung, besar langsung. Mesinnya aja zaman itu aja satu mesin udah 30 miliar misalnya kan. Belum ngomongin gedungnya, modal kerjanya kan, berarti 100 miliar baru jadi kan perusahaan kayak gitu. Ya nggak kepikir lah zaman itu gitu kan. Nah, artinya cuma keahlian itu pasti ada harganya kan. Saya tetap aja berusaha jadi ahli, belajar sana sini, sambil kerja saya mengalihkan diri soal sales, marketing, komunikasi. Saya beli buku terus ya kan. Kayak di MLM, saya anggap tempat belajar. Itu kan duit banyak keluar. Betul, tapi belajar kan? Belajar, saya nyebutnya itu belajar masa-masa itu. Jadi Pak Emer memang, wisdomnya kan, berarti orang itu kan bagusnya itu belajar sampai ahli di bidangnya. Betul. Jadi kan kayak Pak Emer sekarang buka usaha sejalur sesuai bidang yang digeluti selama itu juga. Ya. Jadi nggak kemana-mana ya. Jadi kan banyak ya orang tuh pengen nyoba yang lain-lain. Padahal pengalamannya itu
cukup mumpuni di situ ya sebenarnya gitu ya. Cuman tinggal nanti dicari aja gitu ya pattern yang cocok untuk dia usaha gitu. Betul. Itu setiap usaha ini kan potensinya pasti ada. Betul, betul. Skalanya bisa besar apa enggak kan kita udah tahu sebenarnya. Kalau sesuatu yang skalanya bisa besar nih, kayak kue nih, ini kalau saya makan sampai habis nanti makan terus ya. Soalnya enak gitu ya. Kalau kue ini kan skalanya mau dibikin, oh saya punya 2 outlet cukup, bisa. Oh saya mau punya ratusan outlet di seluruh Indonesia, bisa. Saya mau buka sampai ekspor keluar kan semua bisa. Nah, tergantung orangnya kan. Betul. Ada semangat ke sana enggak? Visinya nyampe enggak gitu ya? Nyampe enggak, ya kan? Kadang orang mungkin karena wawasannya juga yang kurang ya Pak Emer. Maksudnya kadang orang nggak paham bahwa bisnisnya itu bisa jauh. Atau mungkin dia belum belajar juga bahwa ternyata bisnis itu bisa jauh kan gitu ya. Bisa jauh, bisa besar. Akhirnya cuma nanggep, oh saya udah segini nih. Akhirnya mikir-mikir, kayaknya saya enakan buka usaha baru kan gitu kan. Lihat orang lain kok sukses nih. Padahal di situ ada jebakan yang berbahaya gitu. Betul. Karena once kita masuk usaha yang kita nggak ahli kan resiko gagalnya juga tinggi. Betul. Dan itu ya yang pengalaman gagal jatuh bangun itu kan pembelajaran juga ya. Pembelajaran. Buat kita ya. Pak Emer, ini pengen ngegali banyak lagi, tapi ini waktu nih. Ada tips ya nih buat sobat Kang Ridwan terutama tentang di dunia bisnis, Pak Emer? Ya, dunia bisnis ya. Ini sebenarnya bisnis itu kan ada beberapa tahapan. Ya kalau buat teman-teman yang memang baru mau mulai, ya mulai aja gitu kan. Mulai dari yang sederhana karena orang banyak punya klise alasan itu kan pasti modal nggak ada. Betul. Keahlian nggak ada. Betul. Ya, semua itu kan bisa diimprove sambil jalan. Nah, kalau memang nggak punya modal, ya kita jualin barang dari orang dulu. Orangnya laku baru kita bayar. Banyak kok yang mau. Ya kan? Misal affiliate kalau sekarang. Affiliate lah, kerennya itulah. Ya kan? Affiliate atau apa dropshipper. Ya. Sebelumnya dropshipper lagi ramai ya. Terus dropshipper ya, sekarang affiliate. Contoh itu kan nggak perlu modal. Betul. Tapi perlu belajar kan supaya kita mampu kayak gitu. Nah, kalau buat yang sudah menjalankan usaha berarti kan ya harus punya visi tadi untuk sampai besar gitu loh. Pada skala tertentu memang usaha itu kan akan punya value yang besar, yang memang bermanfaat untuk masyarakat luas dan buat pendirinya juga. Karena kalau perusahaan sudah besar, bisa juga nanti terjadi merger dan akuisisi dengan perusahaan yang jauh lebih besar, ya kan, untuk mengembangkan lagi, ya kan. Atau bisa juga sampai ke publik, ya kan, dapat dana segar besar, bisa ngembangin lebih besar lagi. Ya, kalau orang bilang itu kan sky is the limit gitu. Tapi begitu kita ke sky itu limitnya nggak ada. Iya masih terus aja. masih tembus terus gitu kan. Ya artinya menjadi pengusaha sebenarnya bisa sampai ke sana gitu kan. Yang sudah jalan ya jalan terus meningkatkan kapabilitas supaya tadi visi kita bisa makin besar terus. Besar, ya. Dan bisa gitu. Diimbangi ya bisnisnya. Betul. Siap. Thank you nih, makasih banyak Pak Emer untuk sharingnya. Sukses selalu Pak Emer ya. Sama-sama sukses. Ulu Amor. Amin.